Ini. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Iya, puji Tuhan, semuanya baik bukan? Ya, pasti kalian sehat-sehat, kalian segar, kalian sudah mandi bukan? Iya, pasti sudah mandi. Kita berjumpa lagi pada acara siaran radio cerdas yang dilaksanakan pada hari ini. Nah, dan anak-anak sudah siap untuk belajar kan? Ya, walaupun sekarang ini kalian hanya belajar di rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Kita minta Tuhan memberkati kita supaya ketika kita belajar kita bisa mengerti, kita bisa ingat, kita bisa jadi anak yang pintar ya. Kita berdoa, masing-masing berdoa menurut agama dan keyakinannya. Anak-anak yang beragama Kristen lipat tangan, tutup mata, dan anak-anak yang beragama lain disesuaikan dengan cara berdoa agamanya masing-masing. Oke, kita mulai berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kegiatan bermain dan belajar di hari ini. Amin. Ya. Oke, seperti biasa kita menyanyi dulu lagu untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati Iya, tepuk tangan dulu. Jadi pasti setelah menyanyi lagu ini anak-anak sudah gembira, hatinya sudah senang, sukacita, dan siap untuk belajar. Ya, kita akan mengucapkan syair Salam TK Kristen Rehoboth. TK Kristen Rehoboth. Aku anak TK Kristen Rehoboth. Sekolahku Kudamati Jalan Dr. Kayadu. Kota Ambon Manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, jadi anak-anakku, kita hari ini akan belajar dengan tema kebutuhan. Subtemanya makanan. Hari ini kita fokus belajar tentang nasi. Iya, oke. Siapa tahu nasi? Sudah pernah makan nasi? Sudah pernah lihat nasi? Pasti semuanya sudah tahu nasi itu seperti apa. Karena nasi itu kita makan setiap hari. Pagi bangun tidur sebelum belajar kita makan nasi. Siang nanti makan siangnya juga pakai nasi. Malamnya juga nanti makan malam pakai nasi. Di mana-mana ada nasi. Di semua rumah ada nasi. Di seluruh Indonesia ini ada nasi. Karena nasi itu makanan pokok orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu makannya nasi ya.
Oke, apa sih nasi itu kalau kita makan nasi begitu saja ya? Kalau kita makan nasi, makan begitu saja. Oh tidak, Ibu Vin, tidak. Kita makan nasi itu ada ikan. Kalau tidak dengan ikan, dengan telur. Kalau tidak dengan telur, dengan daging. Ya, ditambah lagi ada tempe, ada tahu. Terus ada sayur-sayurnya. Sayurnya juga macam-macam sekali. Ya, hari ini bisa kita makan nasi dengan ikan dengan sayur kangkung. Besok diganti lagi nasi ikan dengan sayur bayam. Biasalah nanti lagi diganti dengan sayur sawi. Ada kalanya juga makan dengan sup. Jadi banyak sekali. Nasi punya temannya itu banyak ya. Dia punya teman banyak. Nasi punya teman itu ikan, telur, daging, sayur bayam, sawi, sup, kangkung, daun kasbi. Wah, jadi nasi punya teman banyak. Setiap hari nasi itu dia tidak mau sendiri-sendiri, dia tidak mau masuk di perut sendiri. Dia mau masuk di perut itu dengan ikan, dengan sayur bayam, atau dengan sup, atau dengan telur. Nah, nasi mau begitu. Kalau nasi yang jalan sendiri-sendiri dia tidak mau. Dia tidak mau, dia mau masuk di mulut, di perut. Anak-anak makan dia harus pakai ikan, pakai sayur, pakai sup, pakai sayur bayam, sayur daun kasbi. Nah, itu baru nasi suka. Ya. Jadi anak-anak kalau makan di rumah, anak-anak mau makan itu nasinya harus ada teman. Ya, tepuk tangan dulu buat anak yang pintar. Nasinya harus ada teman. Temannya itu ikan. Kalau tidak ada ikan ada telur. Kalau tidak ada telur pakai daging ayam, ya. Nah, itu. Terus ada sayur. Hari ini mama bikin sayur kangkung, besok mama bikin sayur daun kasbi, berikut lagi mama bikin sawi, ada yang sup. Nah, itu teman-temannya nasi. Seperti anak-anak juga punya teman kan? Iya, teman bermain. Kalau bermain kan harus ada teman. Kalau nonton TV juga harus ada teman. Nah, begitu juga dengan nasi. Itu adalah nasi punya teman-teman. Nah, oh, ada yang bertanya, Bu Guru, dari mana kita dapatkan nasi? Nah, dari mana ya? Dari mana kita dapatkan nasi? Iya, nasi itu dia dari beras. Mama masak beras, berasnya diambil. Nah, berasnya diambil, dicuci bersih, baru dimasak. Beras itu kalau sudah masak dia menjadi nasi, ya. Beras itu kalau sudah dimasak jadi nasi. Selain masak nasi juga bisa jadi bubur. Iya, anak-anak pernah makan bubur? Iya, pernah. Di rumah pagi-pagi mama masak bubur. Dia punya bubur-bubur, punya teman itu telur, telur goreng, telur bulat, telur mata sapi. Nah, itu. Makan juga boleh makan dengan ikan, ya. Ikannya digoreng atau dimasak, lalu makan dengan bubur pasti enak, ya. Jadi berasnya itu kalau dimasak bisa jadi nasi, bisa jadi bubur, ya. Terus berasnya berasal dari mana? Dari mana ya? Beras itu dari mana? Oh, mama beli di pasar. Oh, benar sekali. Beras itu mama beli, ya. Mama beli di Swalayan, di Planet, atau di Indojaya, atau mama beli di pasar, atau mama beli di toko-toko lain yang dekat dengan rumah anak-anak.
Ya, jadi mama beli dari pedagang. Ya, kita sudah belajar tentang pedagang kan? Ya, jadi mama beli dari pedagang. Terus pedagangnya dapat beras dari mana? Pedagang ambil beras di mana? Anak-anak tahu atau tidak? Ada yang tahu? Oh, benar. Pedagang mendapat beras dari Bapak Tani. Ya, dari petani. Petani menjual beras di pedagang. Lalu pedagang menjual beras ke mama. Lalu mama masak beras jadi nasi. Ya. Oke, anak-anak. Jadi pedagang itu dia mendapat beras dari Pak Tani. Pak Tani menanam yang namanya padi. Nah, sebelum Ibu Vin lanjutkan, mari kita dengar dulu satu lagu tentang asal nasi, ya. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, padi ditanam petani. Terima kasih petani. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, padi ditanam petani. Terima kasih petani. Iya, jadi tadi lagu tadi sudah menjawab. Pak Tani menanam padi. Ya, Pak Tani menanam padi. Kalau padinya sudah mulai menguning, jadi Pak Tani menanam padi itu di sawah. Ya, namanya sawah. Nah, kalau di Ambon sini tidak ada yang tanam padi. Tapi kalau di Kairatu, di Gemba, di Kopi Sonta, di Bula, Wahai, nah itu Pak Tani menanam padi di sana, ya. Di Gemba itu Pak Tani punya sawah luas sekali, ya. Mereka menanam padi di sawah. Lalu kalau padinya sudah mulai menguning, padinya dipetik. Nah, dipetik terus dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Ada mesinnya itu mesin khusus untuk menggiling padi. Kalau sudah giling padi, lalu padi itu akhirnya kulit padi itu keluar, dia tersendiri namanya gabah, lalu keluarlah putih-putih. Ya, benda putih-putih kecil yang kita sebut beras. Nah, itu lalu berasnya itu masukkan ke karung, lalu Pak Tani menjualnya ke pedagang. Lalu pedagang menjualnya ke mama. Mama beli, mama masak jadi nasi. Oke, kalau anak-anak mau nanti Tuhan sayang kalau virus corona ini sudah berlalu, Ibu Vin mau ajak anak-anak kita pergi ke Gemba, ke Kairatu, kita lihat sawah di sana, kita lihat padi-padi banyak sekali ditanam oleh petani, ya. Terima kasih buat petani, ya. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak Tani, ya. Pak Petani sangat pintar, Pak Petani baik hati, Pak Petani rajin. Dia mau menanam padi sehingga dari hasil tanamannya kita bisa makan
nasi. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Tani. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa nasi ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan padi. Tuhan memberikan padi mentumbuh supaya padi itu bisa berguna untuk manusia. Iya, jadi kita juga berterima kasih kepada Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan padi untuk saya. Kalau tidak ada padi, saya tidak tahu saya harus makan apa, ya. Nah, makanya anak-anak sebelum makan, anak-anak juga harus berdoa. Kita berdoa, kita minta syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada air putih untuk saya makan dan saya minum. Nah, ya, jangan lupa anak-anak berdoa seperti itu supaya makanan itu berguna untuk badan jadi sehat, badan jadi kuat, ya, anak-anak jadi pintar. Nah, ya, oke, jadi anak-anak sudah tahu bagaimana nasi itu berasal dari padi. Padi ditanam oleh Pak Tani. Pak Tani menanam padi di sawah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, oke, tepuk tangan. Nah, ini nasi itu, beras itu ada beberapa warna, ya. Beras itu ada beberapa warna. Ada beras yang warna putih, tapi ada beras juga yang warna merah, ya. Ada beras juga yang warna merah. Beras warna putih kita makan setiap saat. Beras merah juga bisa dimakan, tapi beras merah itu tidak banyak dijual, ya. Beras merah tidak banyak dijual, sehingga kita lebih banyak makan beras putih, ya, yang kita sebut nasi putih, kan? Ya, kalau nasi putih itu Mama juga bisa bikin jadi warna kuning. Kita sebut nasi kuning, ya. Siapa sudah pernah makan nasi kuning? Iya, setiap pagi juga Mama beli nasi kuning, ya. Nasi itu sebetulnya dari beras putih, tapi Mama masaknya ditambah dengan kunyit, ya. Ditambah kunyit sehingga berwarna kuning. Kita sebut nasi kuning. Anak-anak suka kan kalau makan nasi kuning? Iya, Ibu Vin juga suka, ya. Kalau nasi ada juga nasi yang dimasak dengan santan kelapa, yang kita sebut nasi uduk. Wow, kalau Mama bikin nasi uduk, lalu Mama goreng ayam atau ikan asin, tempe, tahu, enaknya luar biasa sekali. Senang Ibu Vin, senang makannya. Pasti anak-anak suka juga kan? Ya, nasi uduk itu nasi yang dimasak dengan santan. Kalau nasi putih biasa, Mama masak menggunakan air saja, ya. Berasnya dicuci bersih, masukkan air lalu dimasak. Ya, biasa Mama masak nasi di apa? Tempat masak nasi ada atau tidak? Ada kan? Iya, Mama coknya di listrik, masukkan ke tempatnya. Itu namanya magicom. Nah, magicom itu tempat memasak dan menyimpan nasi. Jadi Mama cuci beras, masukkan air, Mama taruh di magicom, colok di listrik, lalu tekan tombolnya, biarkan dia berproses untuk masak sampai nasi itu masak, nasi itu matang, baru kita bisa makan. Lalu tetap simpan saja di magicom. Nasi tetap panas. Kalau anak-anak mau makan, tetap makan nasi yang panas. Pintar sekali, ya. Jadi nasi itu ada juga disebut dibuat dari beras merah, ya. Ada juga yang nasi pulut. Nah,
Kalau nasi pulut itu berarti dibuat dari itu beras pulutnya sendiri ya. Beras pulut, ada pulut warna putih, ada pulut warna apa ya, warna hitam ke ungu-ungu apa gitu dia warnanya ya. Jadi itu namanya pulut hitam, orang biasa sebut pulut hitam atau ketan hitam ya. Itu biasa kalau anak-anak makan nasi pulut, nah itu tidak masak dengan nasi putih biasa, tapi dibuat dari beras pulut ya. Beras pulut itu ditanam sendiri lagi ya oleh petani. Tetapi kalau yang kita makan setiap hari dengan ikan, dengan sayur, itu adalah nasi putih biasa. Nah, nasi putih ini juga punya kegunaan anak-anak ya, sangat berguna. Anak-anak tahu kegunaannya? Nah, tiap hari kalau anak-anak kuat, bisa bermain, bisa belajar, itu karena anak-anak makan nasi. Iya, karena makan nasi. Nah, nasi juga punya kandungan nutrisi. Nah, nutrisi itu adalah vitamin supaya ketika kita makan dia berguna untuk kita tetap kuat. Nah, coba bayangkan kalau anak-anak tidak makan nasi, cuma makan ikan dan sayur saja. Bisa tes atau tidak? Pulang di rumah, mak, saya mau tes dulu. Saya tidak makan nasi, tapi saya makan ikan dan sayur saja. Ikannya habis, sayurnya habis. 5 menit lagi, "Ma, saya lapar, Ma." Nah, karena apa? Cuma makan ikan dan sayur. Harus ditambah dengan nasi. Nasi itu bikin kita kuat. Jadi kalau kita makan nasi dengan ikan, dengan sayur, wow, kita belajar berapa jam, bermain sampai berapa jam lagi baru kita lapar ya. Jadi anak-anak makannya harus nasi. Jadi dia mengandung nutrisi vitamin B. Nah, nasi juga berguna untuk bikin ini tulang-tulang ini ya. Coba pegang tangan-tangan, ada tulang atau tidak? Di kaki ada tulang atau tidak? Ada. Nah, nasi itu juga untuk bikin tulang ini jadi kuat. Nah, tulang kita itu jadi kuat. Anak-anak kuat jalan, kuat berlari. Anak-anak kerja apa saja kuat. Ini tangan-tangannya, tulang-tulang ini jadi kuat. Nah, untuk struktur dia untuk bikin tulang jadi kuat, bikin otot jadi kuat, jadi semangat, jadi belajar. Dia bikin saraf-saraf ya. Di dalam tubuh ini ada saraf-saraf. Ada saraf di otak ini juga ya. Saraf-saraf itu kalau semakin banyak, apalagi di kepala, dia tumbuhnya semakin banyak, itu berarti kita semakin pintar. Nah, makanya harus banyak makan nasi supaya nasi itu bikin saraf-saraf ini dia tumbuh di kepala ini, tumbuh semakin banyak. Di dalam kepala ini sarafnya itu tumbuh semakin banyak, lalu kita jadi anak pintar ya. Nasi juga untuk ini, di dalam perut ini ada usus. Usus ini ya, usus ini dia yang menampung semua makanan yang masuk di dalam mulut lalu masuk dalam perut. Itu usus sebagai jalan. Makanan jalan di dalam perut ini, dia berputar, dia jalan-jalan itu melalui usus. Nah, kalau usus kita sakit, dokter biasa bilang makan bubur saja ya. Nah, jadi makan bubur, karena bubur itu nasi yang halus, yang lembek, supaya usus ini bisa sembuh. Makanya nasi ini juga untuk usus, untuk pemeliharaan usus agar usus tidak sakit. Usus itu adalah jalan makanan. Ya, makanan berputar, usus itu dia kayak selang begitu di dalam perut. Jadi dia melilit berbentuk lingkaran, dia putar
putar-putar dalam perut. Nanti makanan masuk, dia masuk ke usus dulu, usus. Wah, usus lalu dia mencerna, baru dia masuk ke dalam tubuh yang lain. Jadi usus ini, wah, usus ini sangat sangat hebat, sangat berguna. Nah, anak-anak harus jaga usus dengan makan nasi. Kalau pada kita lagi sakit perut, mama biasa kasih bubur supaya lebih halus lagi untuk anak-anak makan. Oke, tepuk tangan. Anak-anak paling pintar sekali ya. Kita sudah belajar tentang asalnya nasi ya. Ya, nasi dari petani. Kita sudah juga belajar tentang kegunaan nasi. Ya, anak-anak senang kan? Iya, pasti senang. Nah, sebelum kita mendengar cerita, ya, ada cerita yang Ibu sudah siapkan buat anak-anak dengar. Ibu Vin mau ajar anak-anak dulu tentang kata nasi. Ya, coba anak-anak sebut nasi. Ulang lagi, nasi. Sebut lebih eja lagi, nasi. Ulang lagi, nasi. Ya, bagus. Nah, nasi ini ada huruf-hurufnya. Coba kita sebut dulu sambil kita ingat-ingat kira-kira huruf yang pertama itu apa. Nasi. Nasi. Berarti huruf pertama apa? Iya, huruf N. Huruf apa itu? N. Ini huruf N-nya. Ibu Vin punya huruf N. Habis huruf N, na, berarti sambung dengan A. Ya, ini ada huruf A. Ini huruf A. Ya. Nasi. Berarti ada huruf S. Ini huruf S ya. Ini. Si berarti tambah dengan I. Ya, bagus sekali. Tambah dengan huruf I. Ya, pasti anak-anak juga tahu huruf-huruf ya. Ya, mulai dari huruf apa duluan? Kita sebut huruf-huruf dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, X, O, P, Q, ya, O, P, Q, R, S, T, bukan S ya, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, hebat. Nah, tepuk tangan. Itu adalah huruf-huruf yang nanti kita gabung menjadi suku kata dan menjadi kata. Nah, ini nasi. Tulisan nasi. Dengan A kita baca na. Dengan I kita baca si. Nah, tadi na, na. I, si. Sambung nasi. Tepuk tangan. Ya, jadi tulisan nasi ini ada 4 nih. Ibu Vin punya jari 4 huruf. Berapa huruf? 4 huruf. Karena ada huruf A, ada huruf A, ada huruf S, ada huruf I. Ya. Ulang lagi, ada huruf N, ada huruf A, huruf S, huruf I. Kalau kita gabung dia semuanya, kita baca nasi. Nah, dengan A kita bacanya na. S dengan I kita baca
si, sambung nasi. Ya, kita hitung dulu ya hurufnya. 1, 2, 3, 4. Ulang ya. 1, hitung sama-sama dengan Ibu Vin. 1, 2, 3, 4. Ya, tulisan nasi ada 4 huruf. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak sekalian, mari kita akan dengar sebuah cerita yang judulnya adalah Putri Nasi Jagung. Ya, anak-anak duduk yang manis, dengar cerita Putri Nasi Jagung. Selamat mendengarkan. Wah, nasi jagung buatan ibu ini betul-betul enak ya, Dik. Iya, enak. Kak, kalau di istana makannya nasi jagung juga ya? Jangan ngaco kamu, Dik. Di istana mana ada nasi jagung seperti yang kita makan di sini. Di sana kan nasinya banyak dan lauknya juga bermacam-macam, tidak seperti di sini. Ada ayam bakar, semur daging, sup kambing, ikan goreng. Ya, mana mungkin mereka ingat sama nasi jagung seperti ini. Apalagi Pangeran Kasili. Sudah manja, adatnya pun buruk. Dia itu sering membuang-buang makanan. Dan kata orang, dia tidak pernah mau menghargai jerih payah orang lain. Sombong sekali. Ada apa lagi dengan makanan ini? Tuan muda, tidak dihabiskan makanannya. Tidak enak. Sop kambingnya kebanyakan air. Daging ayamnya keras sekali, sedang ikannya gosong. Kasili Sesane memang keterlaluan. Anakku memang keterlaluan. Mamangku Nusa, Mamangku Nusa, Mamangku Nusa. Aku Dewi Meluase. Hamba Datu Mamangku Nusa, Dewi. Dengarkan aku, Mamangku Nusa. Selama ini aku sudah memberikan kesejahteraan yang cukup di pulau ini. Benar, Dewi junjungan hamba. Namun putramu telah menyia-nyiakannya. Karena itu, mulai besok
Kesejahteraan itu akan aku ambil dari pulau ini. Jangan, jangan Dewi. Ampuni kami, ampunilah kami. Dewi yang bijaksana, apa yang harus hamba lakukan? Hamba mohon, kasihanilah rakyat Pulau Sawanahe. Jangan sampai mereka menderita hanya karena perbuatan anak hamba, Dewi. Hamba mohon. Mamangku Nusa, dengar. Kalau kau ingin kerajaan ini tetap sejahtera, kau harus merelakan putramu ku ambil selama beberapa bulan. Putra hamba. Baiklah, Dewi. Untung hanya mimpi. Pengawal, tolong! Pangeran Kasili menghilang! Pangeran menghilang! Tolong! Pangeran menghilang! Pangeran Kasili menghilang! Daulat tuanku. Ada apa ini? Ampun tuanku, Pangeran Kasili telah menghilang. Apa? Keterlaluan. Pengawal, cepat cari putraku. Baik tuanku. Tunggu. Tidak usah dicari. Biarkan saja. Baik tuanku. Tidak usah. Aku yakin Dewi meluas setelah mengambilnya. Sudahlah. Apa yang akan terjadi pada anakku? Di mana ini? Pasti aku sedang bermimpi. Aku yakin aku cuma bermimpi. Aduh, lapar. Di mana aku bisa cari makanan ya? Ya ampun. Ini hutan pinus. Aduh. Rupanya aku sedang bermimpi buruk. Tapi aku harus cari makan.
Di mana ini? Apa aku sudah terbangun dari mimpi burukku? Anak muda, kau sudah bangun rupanya. Makan siang sudah kusiapkan. Ayo, kita makan bersama-sama. Kakek siapa? Panggil saja aku kakek Tehigu. Tadi pagi aku menemukanmu pingsan di bawah pohon pinus. Lalu aku bawa kau ke gubukku ini. Ternyata mimpi burukku belum berakhir. Ini makan siang kita. Ayo, kita makan bersama. Cuma ini. Apa yang kau maksud dengan cuma ini? Tidak ada yang lain. Masih untung aku mau membagi makananku. Kalau tidak, kau bisa mati kelaparan di hutan. Dasar tidak tahu diuntung. Makanannya enak juga, kek. Aku punya ladang jagung di belakang. Untuk makan sehari-hari, aku makan nasi jagung. Karena jarak ke kota harus ditempuh berhari-hari. Maka dari itu, aku tidak bisa bermalas-malasan. Sebab jika persediaan jagungku habis, maka aku bisa mati kelaparan. Begitu. Anak muda, mulai besok kau sendiri yang harus menanam biji-biji jagung di ladang. Kau harus merawatnya sendiri. 3 bulan mendatang kau bisa memanennya. Ini bibit jagungnya. Ambillah. Tapi aku kan tidak punya ladang, kek. Itu mudah. Di sebelah ladangku ada tanah kosong. Kau bisa memakainya. Selama 3 bulan ini, aku akan membagi jagungku padamu. Setelah itu tidak lagi. Kau harus makan dari hasil ladangmu sendiri. Kalau kau tidak mau mati kelaparan, kau harus rajin merawatnya. Kau tidak boleh bermalas-malasan. Aduh, kenapa mimpiku bisa seburuk ini? Hampir setiap hari aku makan nasi jagung. Alangkah lezatnya kalau ada ayam panggang, sop kambing. Nikmat sekali ya. Dulu makanan selezat itu selalu aku buang-buang. Sekarang setiap hari aku cuma bisa makan nasi jagung. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan seperti diriku sekarang ini. Untuk bisa makan nasi jagung saja, aku harus bekerja keras.
kakek Tehigu. Hore, hore. Wah, aku sudah bisa panen. Lihatlah, itulah hasil kerja kerasmu. Kau berhasil. Ini pertama kalinya kita makan nasi jagung hasil ladang. Bagaimana? Wah, enak sekali, Kek. Belum pernah aku merasakan makanan selezat ini. Rasanya nasi jagungku lebih enak daripada nasi jagung kakek. Kau tahu kenapa bisa begitu? Tidak, Kek. Karena kau tahu nasi jagung yang kau makan itu hasil kerja kerasmu. Coba lihat kulitmu. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu kalau nasi itu aku buang? Jangan, Kek, jangan. Kenapa kakek tega melakukannya? Kasih Sesani, ketahuilah, perbuatan seperti inilah yang selama ini telah kau lakukan. Kau telah menyia-nyiakan hasil kerja keras orang lain. Ampun Dewi, kini aku mengerti bagaimana perasaan juru masak kami ketika aku membuang makanannya. Kasili, kalau kau ingin jerih payahmu dihargai, hargailah jerih payah orang lain. Pangeran Kasili ada. Pangeran Kasili sudah kembali. Pangeran sudah kembali. Dia sudah pulang. Aku sudah terbangun. Aku sudah terbangun. Ya. Terima kasih Dewi. Kau telah memberikan pelajaran berharga. Aku mau ketemu juru masak terbaikku. Tuan muda. Lang Mapia. Lang Mapia. Lang Mapia, aku rindu masakanmu. Tumben dia rindu masakanku. Makanan apa yang kau sembunyikan? Pasti untukku. Bukan Tuan Muda, bukan. Kau tidak perlu cemas. Kau kan juru masakku yang paling hebat. Aku bisa mencium wangi masakan terlezat di sini. Ini bekal makanan dari nenek saya, Tuan Muda. Itu nasi jagung kan? Hari ini kita akan makan nasi jagung bersama-sama. Maafkan aku, saudaraku. Aku mengakui kalau selama ini aku tidak pernah menghargai apa yang telah kau buat untukku. Mulai hari ini, aku janji akan belajar menghargai jerih payah orang lain. Ayo, kita makan sama-sama. Kau kan juru masakku yang paling hebat. Tepuk tangan, ceritanya bagus kan?
Iya, anak-anak kalau makan makanannya jangan dibuang. Kasihan makanannya dibuang-buang. Mama sudah capek-capek masak, terus anak-anak tidak makan. Nah, mama pasti sedih ya. Jadi mulai hari ini ada nasi, ada ikan, ada sayur, anak-anak harus makannya habis ya. Anak-anak harus makan habis supaya makanan itu dia berguna untuk tubuh jadi sehat, tubuh jadi kuat. Oke, anak-anak tadi sudah mendengar cerita tentang Putri Nasi Jagung. Nah, kali ini kita akan mengucap satu syair dulu yang berjudul Nasi Putih ya. Nasi putih. Nah, nasi putih. Bentukmu bulat panjang, warnamu putih berseri. Karenamu aku takkan lapar. Karenamu juga aku kuat dan sehat. Ya, oke. Kita ulang lagi ya. Nasi putih. Bentukmu bulat panjang. Warnamu putih berseri. Karenamu aku takkan lapar. Karenamu aku kuat dan sehat. Ya, itu adalah syair untuk kita di hari ini. Mau ulang satu kali lagi? Ya, ulang lagi ya. Nasi putih. Bentukmu bulat panjang. Warnamu putih berseri. Karenamu aku takkan lapar. Karenamu aku kuat dan sehat. Ya. Oke, kita sudah boleh mengucap syairnya. Sekarang anak-anak kita siap-siap untuk berpisah. Ya, kita sudah selesai belajar tentang nasi. Nah, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak senang makan nasi? Iya, senang. Kalau makan nasi badan kita jadi kuat dan sehat. Anak-anak juga bisa jadi anak pintar, ya. Jadi jangan lupa kalau mama kasih makan nasi, ikan, sayur, makannya harus habis. Ya. Sebab kalau tidak habis, kasihan nasi juga bisa menangis. Ikan juga bisa menangis, sayurnya juga bisa menangis, tapi kita tidak bisa melihat dan mendengarkannya. Satu saat nanti nasi akan pergi dari kita, sayur akan pergi dari kita, ikan akan pergi dari kita. Kita tidak ada makanan lagi. Nah, bagaimana kalau anak-anak tidak punya makanan? Ya, pasti lapar, lemas, tidak kuat, jadi sakit nanti. Nah, makanya anak-anak harus jaga makanan yang baik. Harus dimakan, kalau dikasih nasi, ikan, sayur, makannya harus habis, jangan kasih sisa. Oke, sebelum kita pulang, kita berpisah, mari Ibu punya satu lagu. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Neng 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 bunyi lonceng, marilah tepuk tangan 1 2 1 2. Jikalau sekolah sudah hampir selesai, segera lonceng berbunyi tandanya usai. Guru kami berseru berdiri dekat bangku. Kami sudah siap, Ibu Guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Ya, sebelum kita pulang, kita berpisah, marilah kita berdoa.
Ya, hari kali ini Bu Fin akan memimpin doa dengan mengikuti doa umat Kristen ya, dengan mengucap doa Bapa Kami secara bersama-sama. Anak-anak yang agama Kristen yang sudah tahu doa Bapa Kami bisa mengucapnya bersama-sama dengan Ibu Fin ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat siang anak-anak. Kita berpisah. Sampai jumpa lagi hari Sabtu yang akan datang. Amato. Oke sahabat cerdas, itu tadi ya pembelajaran kita bersama dengan Ibu Fin tentang kebutuhan khususnya makanan ya. Dan di hari ini kita membahas tentang nasi. Banyak sekali informasi yang boleh disampaikan oleh Ibu Fin.